Pernahkah kamu mengalami kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika? Sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri, jantung berdebar lebih kencang, dan pikiran penuh dengan pertanyaan. Aku pernah. Ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini adalah kisah nyata yang aku alami sendiri. Malam itu, aku bertemu dengan sesuatu yang tak kasat mata. Tapi kehadirannya sangat nyata. Dan sampai sekarang, aku masih mengingat setiap detik kejadian itu dengan jelas. Satu, perjalanan ke desa misterius. Semua berawal saat aku memutuskan untuk mengunjungi rumah nenek di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa itu tenang, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan udara yang begitu segar. Tapi ada satu hal yang selalu diceritakan orang-orang tentang tempat ini. Hutan di belakang desa yang konon menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Aku tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita semacam itu. Namun, satu kejadian mengubah semuanya. Malam itu, aku berjalan sendirian di jalan setapak menuju rumah nenek. Setelah berkunjung ke rumah seorang kerabat, langit gelap tanpa cahaya bulan. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Tiba-tiba, langkahku terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Aku menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Aku mempercepat langkahku, tapi perasaan aneh itu semakin kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang berjalan di belakangku, mengikuti irama langkahku. Suara ranting patah terdengar. Aku berhenti. Begitu pula suara itu. Tapi saat aku melanjutkan perjalanan, suara itu muncul lagi. Aku mulai merasa panik. Dua suara dari kegelapan. Saat aku hampir sampai di rumah nenek, tiba-tiba aku mendengar suara samar dari balik pepohonan. Suara yang terdengar seperti bisikan. Awalnya, aku berpikir itu hanya angin yang berhembus di antara dedaunan. Tapi suara itu semakin jelas. Jangan pergi. Aku terdiam. Suaranya terdengar sangat dekat, seperti seseorang sedang berbisik tepat di belakang telingaku. Aku menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Aku berlari menuju rumah nenek, tak peduli dengan perasaan takut yang semakin menggigit. Begetjusen. Aku langsung masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Nenek yang melihat wajahku yang pucat bertanya, apakah aku baik-baik saja? Aku menceritakan semuanya. Dan yang mengejutkan, nenek hanya tersenyum tipis. Kamu melihat mereka ya? Katanya pelan. Aku terdiam. Mereka, siapa, Nek? Nenek tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata bahwa di desa ini, tak semua yang ada bisa dilihat oleh mata manusia. Beberapa hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Aku berusaha mengabaikan perasaan takutku dan mencoba tidur. Tapi malam itu aku mengalami mimpi yang begitu nyata. 3. Makhluk yang muncul dalam mimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tengah hutan yang gelap. Di sekelilingku terdengar suara-suara aneh, seperti seseorang berbisik dalam bahasa yang tak aku mengerti. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Makhluk itu tak bergerak, hanya menatapku dengan pandangan yang begitu tajam. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa kaku. Makhluk itu mulai mendekat perlahan. Saat ia hampir menyentuhku, aku terbangun dengan napas tersengal dan tubuh basah oleh keringat. Aku menoleh ke jendela kamar, dan di sanalah aku melihatnya. Sosok yang sama seperti dalam mimpiku, berdiri di luar jendela dengan mata merah menyala, menatapku dalam kegelapan. 4. Pesan dari dunia lain. Aku menjerit ketakutan. Nenek bergegas masuk ke kamarku dan langsung tahu apa yang terjadi. Ia menyalakan lampu, menarik tanganku dan menyuruhku duduk di ruang tamu. Dengan suara tenang, ia mulai bercerita. Makhluk itu bukan sekadar hantu biasa. Mereka adalah penghuni lama tempat ini. Dan kamu sudah masuk ke wilayah mereka. Aku masih berusaha mencerna kata-kata nenek. Apakah aku mengganggu mereka? Tanpa sengaja, nenek mengangguk. Katanya, ada tempat-tempat tertentu yang memiliki energi berbeda, dan jika kita tidak berhati-hati, kita bisa menarik perhatian mereka. Malam itu,
Nenek mengajakku melakukan sebuah ritual kecil, menyalakan dupa, dan membacakan doa-doa. Setelah itu, aku merasa lebih tenang. Meskipun perasaan tidak nyaman masih tersisa. Esok harinya, aku memutuskan untuk pergi ke hutan di belakang desa. Kali ini dengan penuh kesadaran dan rasa hormat. Aku berdiri di sana, di tempat di mana aku merasa ada sesuatu yang mengawasi. Aku tidak berbicara, hanya membungkukkan badan sedikit sebagai tanda permisi. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi melihat sosok itu. Malam-malamku kembali tenang, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang telah selesai. Sebelum aku pulang ke kota, nenek berkata, "Kadang, kita tidak perlu takut. Kita hanya perlu menghormati." Kisah ini tetap menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak tahu apakah yang aku lihat benar-benar nyata atau hanya imajinasi. Tapi satu hal yang pasti, ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan mungkin mereka masih ada di sana, mengawasi dari balik kegelapan. Itulah kisah nyata yang aku alami sendiri. Apakah kamu pernah mengalami kejadian serupa? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan hati-hati, karena kamu tidak pernah tahu siapa yang sedang mengawasi dari kejauhan.